Alangkah kagetnya mereka pas mereka lihat di CCTV, ternyata mereka berjalan kaki. Hai guys, ketemu lagi bareng gue ya. Hari ini gue mau cerita kisah horor dan mistis lagi. So, jadi siapin mental kalian, jangan lupa dimatiin lampu kamarnya dan dibesarkan volume earphone kalian agar tambah seru. Hari ini gue mau cerita tentang kisah horor kereta api. Kalian pernah dengar gak kisah tentang kereta api hantu? Buat yang kalian rumahnya deket bentaran rel, mungkin ini sudah tidak asing lagi. Karena banyak kisah horor yang terjadi di sana. Bahkan, warga setempat yang rumahnya dekat bantaran rel masih sering melihat orang berjalan kaki di tengah rel pada malam hari. Pas mereka tanya, katanya orang tersebut tadi naik kereta api. Dan seringkali, masyarakat yang rumahnya dekat bantaran rel, mereka masih sering mendengar suara kereta api lewat. Padahal, rel tersebut sudah lama kosong dan ditinggalkan. Nah, malam ini gue bakal ajak kalian buat ngulik salah satu kisah paling serem dan misterius yang pernah diceritain temen gue. Oke? Stay tune ya. Hari itu, Raka dan Dimas kebagian lembur di kantornya. Pulang tengah malam, sampai stasiun tinggal satu kereta api dan itu kereta terakhir. Petugas loket ngeliatin mereka dengan tatapan aneh. Terus bilang gini, kereta terakhir, jangan turun sebelum stasiun terakhir dan jangan kalian pernah nengok ke belakang. Kebayang nggak tuh? Baru beli tiket sudah dikasih warning seseram itu. Gimana? Kalau menurut gue sih, kalau gue sendiri sih mending balik lagi atau nyari penginapan terdekat lah ya, daripada mendengar warning yang seseram itu. Gak lama, kereta datang pas jam 12 malam. Gak ada suara pengumuman, gak ada bel kayak biasanya kereta datang. Di situ juga mereka merasa aneh lagi-lagi. Karena mereka capek, akhirnya mereka berdua tetap masuk ke dalam kereta. Di dalam ada beberapa penumpang yang nunduk, diam seperti patung. Jadi suasananya tuh sepi banget pokoknya. Kereta mulai jalan, tapi anehnya gak ada suara mesin kereta yang kedengaran. Cuma ada suara duk-duk dari dinding. Raka nyeletuk, sepi banget nih kereta. Kayak bukan kereta. Dimas cuma menyerkecut. Udah jangan ngomong macem-macem, gue udah capek, gue udah pengen buru-buru nyampe dan istirahat. Selang beberapa menit kemudian, mereka berdua ngelihat penumpang di ujung gerbong berdiri dengan perawakan tinggi kurus bermuka pucat yang bikin mereka syok. Penumpang itu gak jalan, tapi melayang. Kepalanya nengok kanan kiri kayak nyari sesuatu gitu. Ngeliat gitu, Dimas langsung pucat seketika. Sambil memegang tangan Raka, Dimas ngomong, "Ra, gua rasa kita harus pindah gerbong." Tanpa mikir panjang, mereka berdua lari ke penghubung antar gerbong. Tapi, begitu mereka pindah ke gerbong sebelah, isinya sama persis dengan gerbong yang mereka tinggalkan. Kursinya sama, penumpangnya sama, bahkan si makhluk yang tadi dilihat mereka melayang juga masih ada di ujung gerbong. "Anjir, kita masuk ke gerbong ini lagi," kata Dimas. Kereta makin ngebut. Terlihat dari jendela, bukannya kota atau rumah warga yang terlihat, cuma gelap total. Kadang, sesekali cahaya merah seperti api yang terlihat oleh mereka. Tiba-tiba ada bisikan, "Turun, turun sekarang juga." Untuk meyakinkan hal tersebut, Raka mencoba menempelkan telinganya di jendela kereta. Tiba-tiba, gebrak! Kayak suara kaca yang digebrak dari arah luar. Sontak, Raka ngeliat ke arah luar jendela. Terlihat wajah pucat dengan bola mata yang hitam semua. Dari arah luar keluar darah, melotot ke arah mereka. Sontak Raka jatuh ketakutan. Dimas teriak-teriak ketakutan sambil berkata, "Jangan ngelihat keluar, jangan dengerin, pokoknya suasananya chaos banget." Yang lebih gilanya lagi nih guys, semua penumpang yang tadinya nunduk
sekarang pelan-pelan mengangkat kepala mereka. Wajah mereka hancur. Ada yang nggak punya mata, ada yang mulutnya terbuka lebar, hampir nyampe telinga. Ya, kayak gitu. Kebayang nggak seremnya? Coba kalian bayangin, kalau ada di posisi mereka. Kalau gue sih kayaknya, wah pingsan kali ya. Satu persatu dari makhluk tersebut berdiri. Gerakannya kaku ke arah mereka. Dimas panik, lari kata Dimas. Tapi sialnya pintu gerbong malah terkunci. Sementara hantu-hantu semakin mendekat, tangan pucat mereka sudah hampir menyentuh Raka dan Dimas. Tiba-tiba kereta berhenti mendadak, lampu gerbong tiba-tiba mati. Tapi tidak berselang lama, lampu hidup kembali. Cuma yang jadi kagetnya, pas mereka ngeliat ke sekeliling, mereka udah nggak lagi di gerbong itu. Mereka berada di stasiun tua. Nggak ada papan nama, cuma ada lonceng tua yang tiba-tiba berbunyi, deng, 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 bikin suasana semakin mencekam. Belum selesai shock mereka, pas mereka menengok ke arah peron, terlihat barisan manusia seperti zombie. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat banget. Semuanya diam, dengan tatapan kosong menatap tajam ke arah Dimas dan Raka. Gak selang beberapa lama, datang petugas berseragam hitam. Senyumnya lebar banget, giginya hitam menyeringai, sambil berkata, "Selamat datang di stasiun terakhir. Tiket kalian cuma sampai di sini." Setelah petugas selesai bicara, tiba-tiba pandangan mereka gelap gulita. Dan akhirnya mereka tersadar udah banyak orang mengerumunin mereka. Ternyata mereka sudah ada di stasiun normal pada umumnya, bukan stasiun tua lagi seperti yang mereka lihat semalaman. Petugas langsung mengajak mereka berdua ke kantor stasiun dan mereka dimintai keterangan. Mereka menceritakan dari awal sampai akhir apa yang mereka alami. Dan petugas mengecek CCTV yang ada di stasiun. Alangkah kagetnya mereka. Pas mereka lihat di CCTV, ternyata mereka berjalan kaki. Tidak naik kereta seperti yang mereka alami dan ceritakan. Dan petugas juga menceritakan bahwa dulu ada orang bernasib sama seperti mereka, tapi sialnya yang selamat cuma satu orang. Yang satunya sampai sekarang tidak tahu keberadaannya ada di mana. Oke, segitu dulu cerita gue malam ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Thank you for watching. Semoga kisah ini bisa kalian ambil hikmahnya. Terima kasih. Bye-bye.